Paddlefish atau ikan dayung memiliki bentuk yang unik dan tidak biasa, dengan moncong panjang menyerupai dayung yang menjadi ciri khasnya. Jika di banyak negara ikan bertubuh unik seperti ini sering dipelihara sebagai ikan hias, di Amerika Serikat, paddlefish dibudidayakan untuk tujuan komersial, terutama diambil daging dan telurnya yang bernilai tinggi. Selain itu, ikan dayung juga menjadi bagian penting dari budaya lokal di Amerika, melalui tradisi memancing musiman yang digelar di sungai-sungai tertentu. Tradisi memancing paddlefish biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga Mei, saat ikan ini bermigrasi untuk berkembang biak. Kegiatan ini bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga cara masyarakat lokal untuk menjaga koneksi dengan alam dan melestarikan tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Budidaya paddlefish tidak hanya populer di Amerika. Di Tiongkok, ikan ini juga mulai banyak dibudidayakan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan global, terutama untuk produksi kaviar yang semakin diminati. Dengan berkembangnya teknologi aquaculture, kedua negara ini menjadi pemain utama dalam industri budidaya paddlefish. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya ikan dayung ini. Tahapan awal dimulai dengan pemijahan, di mana indukan betina dewasa diberi suntikan hormon untuk merangsang pengeluaran telur. Telur yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan sperma dari indukan jantan dalam sebuah proses pembuahan manual yang dilakukan dengan hati-hati. Setelah pembuahan, telur-telur ini disimpan dalam tabung transparan yang dilengkapi dengan suplai air bersih dan sistem sirkulasi yang baik untuk memastikan kondisi optimal hingga menetas. Pada usia larva, ikan paddlefish dipindahkan ke kolam indoor, di mana mereka mendapatkan perlindungan maksimal dari kondisi lingkungan luar dan predator alami mereka. Kolam dalam ruangan digunakan untuk tahap awal pemeliharaan karena lingkungan ini dapat dikontrol dengan lebih baik. Sistem pemantauan lingkungan kolam seperti pengaturan suhu, oksigen, dan pH air sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ikan muda. Peternak secara rutin memeriksa kualitas air dan memastikan pemberian pakan yang sesuai, seperti plankton atau pakan buatan kaya nutrisi. Setelah mencapai usia sekitar 3 hingga 6 bulan atau saat ukuran tubuh mereka cukup besar, ikan siap dipindahkan keluar ruangan untuk melanjutkan tahap budidaya mereka. Pemindahan paddlefish ke paun jaring yang terletak di danau atau kolam dilakukan secara hati-hati menggunakan keramba pelampung. Metode ini memberikan ruang lebih luas bagi ikan untuk tumbuh secara alami, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam seperti sinar matahari dan mikroorganisme alami di air terbuka. Penggunaan paun jaring ini juga membantu dalam pengelolaan ikan, memungkinkan peternak memantau kesehatan dan pertumbuhan mereka dengan mudah. Dua metode ini
baik kolam indoor dan pound jaring outdoor, digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan, memastikan hasil panen yang berkualitas. Di pound jaring, kualitas air tetap menjadi perhatian utama. Sistem pemantauan lingkungan digunakan untuk mengawasi suhu, oksigen terlarut, dan kebersihan jaring. Peternak secara berkala membersihkan keramba untuk mencegah pertumbuhan alga atau kotoran yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Pakan tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan, biasanya berupa pakan alami yang tersedia di lingkungan sekitar atau pakan buatan yang dirancang untuk meningkatkan bobot ikan. Peternak juga memeriksa kesehatan ikan secara rutin untuk menghindari wabah penyakit. Setelah ikan mencapai ukuran ideal, yaitu sekitar 2 hingga 4 tahun, tergantung pada kebutuhan pasar, proses panen dapat dilakukan. Peternak menggunakan jaring manual untuk menangkap ikan dari pound jaring. Ikan yang sudah dipanen kemudian dipindahkan ke tempat penyortiran untuk memastikan kualitas sebelum didistribusikan. Bagi ikan betina, telurnya akan diambil terlebih dahulu dan diproses menjadi kaviar. Sementara dagingnya dijual sebagai produk konsumsi berkualitas tinggi yang memiliki harga yang cukup mahal di pasaran.